di surga itu tidak kawin dan mengawinkan. Kalau kita berpikir di surga itu kawin dan mengawinkan, Yesus bilang apa? Kamu benar-benar sesat. Di surga itu semua seperti angel tidak kawin. Maka Romo suster yang tidak kawin itu sudah menunjukkan hidup surgawi. Jadi Anda yang jomblo-jomblo, ya selamanya jomblo, jangan merasa, waduh saya belum nikah, waduh saya tidak laku. Jomblo itu berarti kehidupan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka novena hari yang ke-6 ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir di gereja ini maupun yang secara online mengikuti novena hari yang ke-6 ini, selamat malam dan shalom untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, seperti tadi sudah dibacakan, tema kita yaitu tubuh dan darah Kristus adalah sumber daya kekuatan rohani yang menginspirasi umat beriman semakin rendah hati dan memberikan diri kepada kehendak Allah. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Diharapkan dengan kita menyantap tubuh dan darah Kristus, maka kita akan semakin menyerupai Dia. Karena Dia masuk di dalam diri kita dan Dia menginspirasikan supaya hidup kita semakin terarah kepada Dia. Sehingga diharapkan seluruh kualitas hidup Yesus, seluruh karakter Allah itu juga semakin masuk di dalam diri kita. Dan diharapkan kemudian kita juga mengalirkan itu semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang semakin sering ikut Ekaristi, diharapkan dia akan semakin rendah hati dan memberikan diri kepada kehendak Allah. Maka mari dengan novena ini saya menghantar dan mengajak kita sekalian untuk semakin sering kita hadir dalam Ekaristi. Apalagi sekarang ini kita mempunyai banyak pilihan dengan adanya online. Kita bisa misa mungkin mengikuti pagi, siang, malam, ya kalau mau. Tetapi kita bisa memilih saat ini. Dan itu dengan kita menyantap, dan meskipun menyantap secara rohani, itu menjadikan kita semakin menyerupai Dia. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, mengawali Ekaristi pada malam hari ini, sekarang kita tunduk di hadapan Allah, karena seringkali kita yang sudah mengikuti Ekaristi Kudus berkali-kali, bertahun-tahun, tapi hidup kita seringkali tetap menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mohon pengampunan agar kita pantas merayakan keselamatan Allah pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah membaca buku yang isinya tentang dampak dari apa yang kita makan itu akan mempengaruhi sifat seseorang. Dan di situ dikatakan kalau binatang yang makan tumbuh-tumbuhan segede-gedenya binatang itu tidak menakutkan. Ya, misalnya seperti lembu, sapi, ya, atau kerbau. Itu kan makannya mereka rumput. Kemudian gajah, itu besar-besar itu binatang, tetapi tidak menakutkan karena makanannya rumput. Tetapi kalau kita melihat binatang yang makan daging, sekecil-kecilnya binatang yang makan daging itu pasti binatang buas biasanya. Sehingga kita akan takut. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang dimakan. Maka kemudian ada juga yang menghubungkan dengan soal vegetarian. Ya,
kalau kita ini mau menjadi orang yang lembut, ya orang yang lembut, kita harus banyak makan vegetarian, ya sayur-sayuran. Tetapi kalau kita kemudian makannya banyak daging, ya maka kita akan dipengaruhi oleh daging itu, ya sehingga ada guyonan ini ya, guyonan, tapi semoga ini tidak menyinggung ya. Ada guyonan kalau orang yang begitu banyak makan daging itu biasanya temperamennya lebih panas, gampang emosi. Sedangkan orang yang makan banyak ya kedelai atau makan sayur-sayuran itu lebih soft orangnya. Nah ini apa yang kita makan itu mempengaruhi sifat yang kita makan, juga akan membawa dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita. Jadi hati-hati kalau terlalu banyak makan babi, maka sikap babi akan turun ke kita. Hati-hati kalau kita makan banyak daging sapi, ya hati-hati kalau kita banyak minum susu sapi. Ya, anak-anak sekarang itu kan sedikit yang minum air susu ibu, banyak minum susu sapi. Maka ketika disuruh sama mamanya, hei kamu ke sana, jawabnya apa? No, kayak sapi. Karena apa yang dimakan itu mempengaruhi. Ya, jadi ini ingat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita makan akan mempengaruhi sifat-sifat kita. Dan saya setuju itu. Ya, mungkin ada yang tidak setuju, tetapi saya setuju. Semakin kita itu makan vegetarian akan mempengaruhi kita. Ya, kebetulan saya sempat memperdalam yoga, dan orang yang yoga itu diharapkan nanti sampai pada menjadi vegetarian. Karena dengan yoga kita kemudian dengan makan sayur-sayuran ya, vegetarian, itu akan membentuk kualitas sikap dan sifat kita. Nah, saudara-saudara terkasih, bicara tentang apa yang kita makan yang mempengaruhi tubuh kita, begitu juga apa yang kita santap di dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Ya, ingat saudara-saudara terkasih, kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Itu diharapkan tubuh dan darah Kristus yang kita santap kemudian masuk dalam diri kita, itu juga akan mempengaruhi kita. Sehingga kualitas hidup Yesus itu harus juga masuk dalam diri kita, kemudian membuat dan membentuk kita. Ini harapannya. Sehingga kalau kita ini tiap hari mengikuti Ekaristi Kudus, kemudian menyantap tubuh dan darah Kristus, diharapkan kita semakin menyerupai Yesus. Nah, dalam tema novena yang ke-6 ini dikatakan bahwa tubuh dan darah Kristus itu menjadi inspirasi umat beriman untuk semakin rendah hati dan memberikan diri kepada kehendak Allah. Ini berarti apa? Kita semakin seperti Yesus. Maka Yesus selalu mengatakan, mari kamu semua yang letih lesu dan beban berat, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan murah hati. Nih, jadi kalau kita menyantap Yesus, saudara-saudara terkasih, diharapkan saya semakin hari semakin rendah hati. Maka para aktivis gereja, ya para pengurus gereja, suster, bruder, romo, yang tiap hari misa, diharapkan kita itu semakin rendah hati. Jangan malah kemudian arogan. Wah, pengurus gereja saya, wah langsung orang Jawa bilang kemelinti. Ya, seringkali begitu. Kita menjadi pengurus tiap hari Ekaristi, tapi kelakuan kita arogan. Kemudian merasa yang paling benar. Kemudian mengatakan, aku punya Tuhan Yesus, aku punya Tuhan. Kemudian punya hak untuk menghakimi yang lain. Kamu yang nggak pernah ke gereja, kamu yang begini, kamu, dan sebagainya. Dan itu yang sekarang terjadi, saudara-saudara yang terkasih. Banyak orang mengatakan, aku punya Tuhan, tetapi kerjaannya nyinyir ke orang lain.
merasa yang paling benar. Kemudian kalau dinyinyirin orang lain, emosi, marah-marah. Itu yang terjadi. Maka pertanyaannya, kalau you punya Tuhan, pertanyaannya apakah kita semakin rendah hati atau enggak? Untuk kita orang Katolik, pertanyaannya, kalau saya setiap hari Ekaristi menyambut tubuh dan darah Kristus, pertanyaannya, apakah aku semakin menyerupai Yesus dan aku semakin menjadi rendah hati? Sehingga saya kalau jadi dewan paroki misalnya, kemudian tidak langsung jalannya itu mengenadah ke langit. Dewan paroki, waduh, seringkali begitu. Seakan-akan dia melebihi dari apa? Melebihi dari Bapak Uskup dan Tuhan Allah yang punya gereja. Seringkali juga kami para romonya juga begitu. Wah, setelah menjadi pastor paroki, menjadi pastor pimpinan, langsung lupa. Padahal Yesus mengatakan, kamu menjadi pemimpin harus menjadi apa? Pelayan. Ingat tuh apa yang dikatakan Yesus. Melayani, menjadi pemimpin. Berarti saudara-saudara terkasih, kalau kita menyantap santapan kudus, tubuh dan darah Kristus, kita diharapkan untuk semakin rendah hati. Lalu pertanyaannya, apakah ada sih pemimpin yang rendah hati? Ada, ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Siapa itu pemimpin rendah hati? Saya bukan tim suksesnya Pak Jokowi, tapi saya katakan itu salah satu pemimpin yang luar biasa. Ya, dinyinyiri kiri kanan, dikatakan presiden pelongo-pelongo dan sebagainya. Dan menurut saya itu luar biasa, sangat kurang ajar kalau mengatakan menghina Bapak Presiden. Padahal presiden kita betul-betul rendah hati. Ya, pribadi yang diserang terus-menerus, dikata-katai dengan sangat tidak pantas, tetapi tidak marah. Coba kalau misalnya itu yang mengata-ngata itu langsung ditangkap, langsung masukkan penjara, tapi itu tidak dilakukan. Luar biasa ini. Dan inilah rendah hati, kerendahan hati seorang pemimpin. Dan itulah juga yang dialami oleh Yesus. Itulah yang dinampakkan oleh Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Dia Tuhan, tetapi dia mau menjadi manusia, kemudian dia mau bahkan dihina, bahkan disalibkan, tetapi dia tetap mencintai, tetap melayani, tetap rendah hati. Maka menjadi pertanyaan untuk kita sekalian, saudara-saudara terkasih, kalau Anda mengklaim mengatakan aku punya Tuhan Yesus, saya akan bertanya, di mana kerendahan hati Anda? Apakah Anda kemudian sebagai suami, kemudian Anda yang dekat dengan Yesus, kemudian melayani istri dan anak-anak, sehingga ketika Anda datang ke rumah, Anda disambut dengan sukacita karena ada suami, ada papa yang rendah hati? Atau Anda menjadi papa, menjadi suami yang arogan, yang kebenaran hanya ada di dalam seorang suami dan seorang papa. Anak-anak, istri harus mendengarkan. Kebenaran hanya milik dari suami dan papa. Apakah itu? Atau sebagai seorang suami, kita betul-betul rendah hati, lalu mengatakan, istriku, menurut kamu gimana nih? Benar nggak? Lalu istri berani untuk mengungkapkan sesuatu, ya, di dalam keluarga akan kelihatan kok. Apakah itu suami rendah hati atau tidak? Apakah istri rendah hati atau tidak? Dari sudut apa? Mau mendengarkan pasangannya. Ya, kalau di dalam rumah tangga kemudian itu nggak mau mendengarkan pasangannya, orang tua tidak mau mendengarkan anaknya, tanda-tanda tidak ada kerendahan hati, saudara-saudara terkasih. Dan hal yang terjadi, maka keluarga akan menjadi neraka. Begitu pula di dalam gereja. Kalau dalam gereja kemudian kita itu tidak rendah hati, merasa yang paling benar, kemudian kita menghakimi gereja lain, itu yang terjadi. Atau kita merasa menjadi pegawai yang paling baik, paling punya kompetensi, sehingga ketika dinyatakan tidak lulus, tidak terima. Oh, saya harus melawan karena saya pegawai yang paling baik, paling baik, tapi nggak lulus.
Itu pertanyaannya, saudara-saudara terkasih, mengakui enggak ketika orang yang mengatakan you tidak lulus lalu mengatakan ya saya terima? Atau kemudian kita mencari dukungan kemana-mana dan akhirnya orang juga waduh. Dan ini yang terjadi di sekitar kita saat ini. Karena hati semakin langka. Orang Tegal kalau bilang langka berarti apa? Tidak ada. Langka, ya maning-maning langka lah. Nah itu berarti apa? Langka berarti tidak ada. Tapi sekarang kita sangat sulit menemukan orang-orang yang rendah hati. Maka sekarang saya mengajak kita, mari gereja Katolik menjadi pionir untuk menjadi rendah hati. Ketika ada masukan untuk kita, gereja kita terima. Nggak usah emosi, nggak usah marah-marah. Ketika orang kemudian memberikan masukan, kita terima. Kita belajar dari agama lain. Untuk apa? Untuk menghargai, untuk menghormati. Itulah kerendahan hati. Tapi kalau kita kemudian merasa agama yang paling benar, kemudian agama yang lain tidak benar, kemudian kita mulai menghakimi, mulai membuli agama lain, berarti ini sudah tidak benar. Kebenaran suatu agama kelihatan dari apa? Orang-orangnya yang rendah hati. Maka menjadi penting, saudara-saudara terkasih, mari saya mengajak kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang punya Tuhan dan punya karakter Allah di dalam hidup kita, yaitu menjadi orang-orang yang rendah hati dan mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Semoga novena yang ke-6 ini menjadikan kita betul-betul menjadi orang-orang yang mampu menghargai orang lain, mampu mendengarkan orang lain, dan itulah ciri dari kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil, Yesus ditanya tentang kebangkitan dan kehidupan di surga. Lalu siapa yang akan menjadi suami dari istri yang punya 7 suami? Lalu Yesus mengatakan, di surga itu tidak kawin dan mengawinkan. Kalau kita berpikir di surga itu kawin dan mengawinkan, Yesus bilang apa? Kamu benar-benar sesat. Jadi di surga itu semua seperti angel tidak kawin. Maka Romo suster yang tidak kawin itu sudah menunjukkan hidup surgawi. Ya, jadi Anda yang jomblo-jomblo, ya selamanya jomblo, jangan merasa waduh saya belum nikah, waduh saya tidak laku. Jomblo itu berarti kehidupan surgawi. Ya. Nah, untuk bisa kita menghayati hidup surgawi, syaratnya satu, yaitu apa? Kita hidup seperti kehidupan Tuhan. Dan salah satu yang kita renungkan hari ini, kita harus rendah hati. Orang rendah hati pasti mendapatkan kehidupan surgawi. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita mohon berkat Tuhan agar kita semakin rendah hati seperti karakter Allah sendiri. Mengutus putranya, melepaskan kealahannya menjadi manusia karena kerendahan hatinya. Karena dia mencintai kita. Kita mohon berkatnya agar kita betul-betul membawa karakter Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini Pranekarisi kita novena ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.